Salam kebangsaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam kebajikan, Wei Te Tung Tien. Adik-adik mahasiswa baru Universitas Indonesia yang saya kasihi, hari ini saya diminta untuk bicara soal moderasi beragama dan hubungan antara agama dan negara, tentu saja dalam perspektif yang saya pahami, agama Konghucu. Apa sih agama itu? Di dalam pengertian agama Konghucu, seperti yang tertuang di dalam kitab Chung Yung, dikatakan bahwa watak sejati atau fitrah manusia adalah bersih karena berasal dari Tien atau Tuhan itu sendiri. Namun hidup manusia senantiasa rawan, dia mudah tergoda, sehingga watak sejati yang semula bersih bisa menyimpang ke arah yang tidak baik. Untuk itu perlu tuntunan hidup yang disebut jalan suci. Dan agar bisa kembali kepada jalan suci, kita membutuhkan apa yang disebut agama. Jadi agama akan membawa kita kembali ke jalan suci dan otomatis kita akan kembali kepada fitrah kita yang asli, watak sejati kita yang asli, yang bersih karena berasal dari Tuhan itu sendiri. Setiap agama tentu meyakini bahwa mereka membawakan kebenaran, dan setiap umat juga meyakini bahwa agamanya adalah benar. Moderasi beragama tidak melarang orang meyakini kebenaran agama masing-masing, tapi tentu tidak boleh menyalahkan yang lain, apalagi menganggap yang lain sesat atau tidak benar. Karena seperti diajarkan oleh Konghucu, apa yang diri sendiri tiada inginkan, janganlah diberikan kepada orang lain. Kalau diri kita ingin maju, diri kita ingin tegak, kita wajib untuk membantu orang lain maju dan tegak. Bagaimana mungkin kita bisa tegak sendiri jika sekitar kita dalam keadaan yang papa, dalam keadaan yang compang-camping? Tidak mungkin. Pasti mereka akan mengganggu kita, bukan karena mereka suka mengganggu, tapi keadaanlah yang memaksa demikian. Kita sering berdebat soal kebenaran agama. Saya ingin membuat sebuah ilustrasi. Ibarat kita naik gunung, tentu masing-masing punya tempat masing-masing dari mana mereka akan mulai naik gunung itu. Ada yang dari sisi utara, ada yang dari sisi timur, sisi selatan, maupun sisi barat dan yang lainnya. Karena keadaan mereka tidak sampai di puncak dan memaksa semuanya turun. Dan ketika sudah turun dan berkumpul, mereka bercerita tentang pengalaman masing-masing sampai di tengah-tengah lereng gunung. Dan terjadilah perdebatan, masing-masing bercerita hal yang berbeda. Masing-masing ngotot dengan apa yang dilihat. Apakah mereka salah? Tentu yang diceritakan benar, tapi mereka tidak sadar bahwa yang dilihat memang berbeda. Karena tentu di setiap lereng ada pohon yang berbeda, ketemu binatang yang berbeda, ada suasana yang berbeda, karena memang berbeda. Tapi sekiranya keadaan tidak memaksa mereka untuk berhenti di tengah jalan dan bisa sampai puncak, niscaya mereka akan ketemu sudut pandang, titik pandang yang sama, dan mereka pasti menyetujuinya. Ketika SD saya pernah membuat sebuah puisi pertama. Judulnya adalah Kebenaran Semu. Pendek saja. Tiba-tiba saya berpikir seperti ini. Kebenaran itu mengambang di angkasa, bulat utuh sempurna, berkilau-kilauan tertimpa cahaya. Lalu datang jutaan tangan mengoyaknya, menjadikannya serpihan-serpihan kecil, dan kemudian dengan angkuhnya mereka berkacak pinggang dan berteriak, inilah aku, kebenaran. Seperti itulah kebenaran yang kita pahami.
kebenaran yang hanya berupa serpihan karena kita masing-masing mengoyak bagian-bagian yang berbeda. Sementara kebenaran yang utuh sendiri kadang oleh egoisme kita membuatnya terkoyak dan tidak utuh kembali. Sekiranya kita bisa memahami sesuatu seperti kita sampai di puncak gunung, tentu perbedaan itu tidak ada. Tapi tidak apa-apa ada perbedaan, asal ada pemahaman bahwa kita bukanlah satu-satunya yang memegang monopoli kebenaran. Seperti yang dikatakan oleh Kung Tse sendiri, oleh Konghucu sendiri, yang mengatakan bahwa seorang cince atau seorang insan kamil tetap bisa hidup rukun meskipun berbeda. Namun sebaliknya seorang yang rendah budi meskipun sama tidak bisa rukun. Nah, kalau kita benar-benar merasa yakin memahami keagama kita masing-masing, sejatinya seharusnya kita menjadi seorang cince, seorang insan kamil yang mau menerima perbedaan. Karena perbedaan adalah fitrah kehidupan, di mana-mana tidak ada yang sama meskipun udara. Karena ketika kita bicara, 1 detik kemudian udaranya sudah berubah, kalau air juga mengalirnya sudah berubah, dan seterusnya. Dan ingat bahwa apapun agamanya, tujuannya hanya satu, untuk kemanusiaan. Dengan meninggikan bahasa yang paling universal, cinta kasih. Konghucu menegaskan bahwa jalan suci itu mendekati manusia. Jika ada jalan suci yang menjauhi manusia, itu sejatinya bukan jalan suci. Agama untuk kemanusiaan, agama untuk manusia, bukan sebaliknya. Dan diyakini pula bahwa di 4 penjuru lautan, di seluruh dunia sejatinya manusia bersaudara. Untuk itulah kehidupan beragama harus bisa menghayatinya dengan sebaik-baiknya dan menjadikannya sebagai kemaslahatan untuk seluruhnya. Sehingga seperti Konghucu katakan, kita akan mencapai sebuah keadaan yang digambarkan atau dinamai keharmonisan agung, di mana setiap orang mempunyai hak hidup, setiap orang mempunyai hak untuk bekerja, setiap orang punya kecukupan sandang pangan papan, punya keluarga tempatnya pulang, dan masing-masing bisa saling percaya di antara sesama manusia. Cita-cita beliau sangat sederhana, bahwa semuanya itu bisa diraih dari yang paling sederhana. Kalau kita ingin bisa menguasai dunia, maka kita harus membangun dulu negara. Dan sebelum kita membangun negara, kita harus bisa membangun masyarakat, keluarga, dan tentunya membangun diri sendiri. Semua harus dimulai diri sendiri. Maka beliau bercita-cita bahwa beliau ingin bisa menghormati orang yang sudah lanjut usia, agar mereka hidupnya dapat tentram damai di hari tuanya, tidak lagi khawatir, tidak ada yang mau mencintai dan mengurusnya. Sementara kepada yang muda akan dibimbing dengan cinta kasih tanpa perlu dikendalikan seperti kita mengendalikan kuda misalnya. Dan antara keluarga, antara kawan dan sahabat bisa saling percaya. Seandainya cita-cita yang terlihat sangat sederhana ini bisa diwujudkan, sejatinya itu adalah kunci dari perdamaian dunia, keharmonisan dunia. Setiap orang tua tidak khawatir hidupnya, anak-anak muda terbimbing karakternya dengan baik, dan kemudian antar mereka saling percaya, maka dunia dalam keagungan harmoni, keharmonisan yang agung. Inilah yang dicita-citakan. Namun sering ada pertanyaan, bagaimana hubungan manusia dengan sesamanya, bagaimana hubungan agama dengan negara. Semua diri kita, semua insan di dunia tentu mempunyai multi peran. Katakanlah adik-adik mahasiswa punya peran yang sangat banyak. Pertama tentu sebagai umat dari agama yang diyakini. Yang kedua tentu sebagai anak dari orang tua, ayah dan ibu. Kemudian menjadi sekarang anggota dari Universitas Indonesia. Kemudian nanti menjadi alumni. Kemudian setelah bekerja menjadi anggota dari sebuah unit usaha atau perusahaan, karyawan atau pimpinan.
kemudian di rumah menjadi warga dari sebuah RT, dan seterusnya, termasuk menjadi warga negara Indonesia. Kita tidak usah bingung apa yang harus dijadikan pegangan. Setiap hubungan kita dengan institusi tertentu ada pegangannya. Ketika kita sebagai umat, pegangannya adalah kitab suci. Itulah yang akan menjadi dasar kita dalam hubungan antar manusia sebagai pribadi maupun antara pribadi kita dengan Sang Maha Pencipta. Sementara dalam kaitan di kampung, tentu kita harus taat pada peraturan RT RW. Ketika di perusahaan harus taat peraturan perusahaan, di universitas harus taat peraturan universitas, dan di dalam negara tentu harus taat pada aturan negara, baik itu undang-undang dasar, konstitusi, maupun undang-undang turunannya. Nah, kita tidak usah mempertentangkannya atau kemudian ngotot bahwa kalau yang ini harus pegangannya tetap kitab suci, tidak akan nyambung. Nah, bagaimana sendiri antara undang-undang, konstitusi, bahkan Pancasila dengan agama-agama? Saya tidak berbicara dengan agama lain, tapi saya akan berbicara dalam konteks ajaran Konghucu. Bagaimana hubungan antara agama dengan Pancasila? Dalam perspektif Konghucu, tidak ada persoalan hubungan antara keduanya. Bahkan boleh dikatakan, atau saya berani mengatakan, kalau ada orang yang benar-benar bisa menghayati Pancasila dengan sebenar-benarnya pada saat yang bersamaan, dia adalah seorang Konfusianis atau penganut agama Konghucu yang baik luar biasa. Sebaliknya, kalau ada umat yang meyakini bahwa hidupnya selaras dengan ajaran agama Konghucu dalam artian sepenuhnya, tentu pada saat yang bersamaan dia akan menjadi seorang Pancasilais sejati. Sekarang saya akan coba uraikan hubungan satu persatu antara ajaran Konghucu dengan Pancasila. Sila pertama Pancasila mengakui ketuhanan yang Maha Esa. Meskipun Tuhan disebut dengan nama yang berbeda-beda karena perbedaan bahasa dan yang lain-lain, namun sifatnya, nilainya diyakini sama, yaitu intinya terkait dengan kebenaran. Di dalam agama Konghucu dikatakan bahwa buat orang yang bersalah, buat orang yang berdosa, tiada pintu maaf selain kepadanya, yang kemudian disebut sebagai Tien atau Sangti. Kepada dia kita rela berpuasa, rela bersembahyang, rela bebenah diri, karena meskipun dia tidak terlihat, dia ada di mana-mana. Dilihat tidak terlihat, didengar tidak terdengar, namun tiada satu wujud pun yang tanpa kehadirannya. Maka kita semua benar-benar meyakini bahwa hidup manusia tidak boleh sembarangan karena ada Dia yang mengawasi. Meskipun di dalam keyakinan agama Konghucu, Tuhan memberi kebebasan pada kita, namun jika kita melenceng, hukum Tuhanlah, hukum Tianlah yang akan membawa konsekuensi atas kesalahan kita. Kemudian ditegaskan seperti yang telah saya paparkan di depan, bahwa agama untuk kemanusiaan. Kemanusiaan itulah inti dari ajaran agama. Bahkan ditegaskan kalau ada agama yang menjauhi kemanusiaan tidak patut disebut agama. Dan seperti Pancasila menekankan keadilan yang sampai 2 kali disebut di dalam sila-silanya, di dalam ajaran Konghucu juga ditegaskan, bila ada keadilan, tidak ada persoalan persatuan, tidak ada persoalan kerukunan. Dan ini masuk ke ke sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Sebuah negara kecil atau lemah sekalipun di mata negara lain, kalau di dalamnya ada persatuan di antara rakyatnya, tidak mudah untuk dikalahkan. Namun sebesar atau seluas apapun wilayah sebuah negara, sebanyak apapun penduduknya, jika rakyatnya gampang diadu domba, gampang dibodohi, tidak ada persatuan di dalamnya, dengan mudah akan dikuasai.
Dan kita sudah melihat kenyataan sendiri ketika Indonesia belum merdeka, di mana penduduk Nusantara yang jumlahnya besar, wilayahnya luas, bisa dikalahkan oleh penjajah meskipun awalnya hanya sebuah serikat dagang VOC. Mereka bisa melakukan adu domba, memperlemah dan mengadu domba di antara kita sendiri. Dan akhirnya sejarah mencatat kita dijajah ratusan tahun. Kemudian agama Konghucu juga sangat menghargai adanya musyawarah, bahkan demokrasi. Dalam satu ajarannya dikatakan bahwa Tuhan mendengar seperti rakyatku mendengar. Tuhan melihat seperti rakyatku melihat. Apa yang baik bagi rakyat, itulah yang harusnya didahulukan. Raja zaman itu adalah kerajaan, adalah yang paling terakhir. Kalau ingin mendapatkan sesuatu, rakyatlah yang harus diutamakan. Dan itu harus berdasarkan kepada keadilan tanpa pembedaan atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Satu-satunya diskriminasi dalam tanda petik yang dibolehkan adalah di mana orang yang punya kinerja, baik kinerja secara prestasi, capaian, atau kinerja secara karakter, itu dihargai. Sehingga mereka yang berprestasi atau berkarakter baik layak mendapat sesuatu yang lebih, meritokrasi. Nah, terakhir yang seperti sudah disampaikan, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sama dengan kata-kata yang sebelumnya sudah saya ucapkan. Bila ada persatuan, bila ada keadilan, tidak ada persoalan kemiskinan, tidak ada persoalan tidak rukun, tidak harmonis. Meskipun mungkin sebuah negara belum mencapai tahap kemakmuran yang diharapkan, selama rakyat merasa diperlakukan adil, mempunyai akses yang sama terhadap sesuatu, terutama dalam kaitan pendidikan maupun sandang pangan papan, niscaya tidak ada persoalan, akan ada keharmonisan bila ada keadilan. Nah, inilah yang harus kita pegang, dan dari paparan itu jelas bahwa tidak ada persoalan dan semuanya selaras senafas antara Pancasila dengan ajaran Konghucu. Kenapa kok bisa persis klop seperti itu? Bahkan satu lagi kalau saya kasih contoh, di dalam agama Konghucu ada 3 ajaran utama yang menjadi dasar, yaitu Ce Ren Yong. Ce itu kalau diterjemahkan meskipun tidak tepat benar adalah kearifan kebijaksanaan. Ren itu adalah kemanusiaan atau cinta kasih, dan Yong itu berani karena memegang aturan, berani karena benar. Nah, Ce Ren Yong ini bila diurai akan menjadi 5 kebajikan, panca kebajikan, yaitu Ren I Li Ce Sin. Ren-nya tetap Ren yang tadi, I-nya kebenaran merupakan pemecahan dari Yong karena berani karena benar, dan Li hukum susila berani karena memegang aturan, dan Ce-nya tetap. Sementara Sin adalah ketika kita bisa menjalankan Ren I Li Ce, ya, cinta kasih, kemanusiaan, kebenaran, keadilan, kepatutan, kesusilaan, hukum, dan kearif bijaksanaan, kita akan menjadi insan yang dipercaya oleh siapa saja, baik oleh sesama manusia, oleh keluarga, oleh lingkungan, bahkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Nah, kalau kita kaitkan dengan Pancasila, Ren kemanusiaan itu ujungnya adalah ketuhanan, agama. Karena seperti yang dipaparkan sebelumnya, agama untuk kemanusiaan. I, kebenaran, itu yang menjadi pegangan bagi semua orang yang mengaku beragama Konghucu, tentu selaras dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan kalau ada kepastian, kepatutan, kesusilaan, tentu akan ada kebersatuan, persatuan. Karena apa? Karena ada pegangan yang jelas. Dan Ce dengan kearif bijaksanaan, kita bisa saling memahami, itulah nafas dari musyawarah. Dan Sin bisa tercapai masyarakat yang saling percaya, tidaklah mungkin kalau belum tercapai keadilan sosial bagi seluruhnya. Inilah kaitannya, dan kenapa bisa klop, saya tidak tahu persis.
Tapi kita tahu bahwa Pancasila sebelum disahkan, ditetapkan menjadi dasar negara kita, 18 Agustus 45, pernah digodok lebih dahulu dalam BPUPK. Dan di situ muncul unsur-unsur dari berbagai kelompok yang ada di Indonesia, termasuk dari orang Tionghoa yang ada 4, yaitu Lim Kun Hian, Wei Tiang Cui, Wei Chong Ho, dan Tan Eng Hoa. Dan yang sudah pasti 2 diantaranya, yaitu Lim Kun Hian dan Wei Chong Ho, beragama Konghucu. Bahkan khusus Lim Kun Hian adalah pernah menjadi pengurus Matakin pada zaman itu. Tentu bukan Matakin di pusat, tapi Matakin di Surabaya. Inilah membuktikan bahwa Pancasila telah menyerap berbagai aspirasi. Ada aspirasi dari aneka etnis maupun dari agama-agama, baik Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, dan penghayat kepercayaan. Dan itulah dasar negara yang telah menyatukan kita, terbukti sekian puluh tahun kita merdeka, Pancasila bisa menjadi dasar sekaligus pengikat, ruang titik temu, dan cita-cita bangsa secara keseluruhan. Maka akhirnya pesan saya sebagai seorang yang terlahir lebih dahulu, ingin agar adik-adik juga bisa menjabarkan Pancasila, tidak lagi memperdebatkannya untuk dipakai atau tidak dipakai, diganti atau tidak diganti, tapi bagaimana menjabarkannya dalam konteks zaman yang semakin maju. Karena seperti Konghucu sendiri katakan, belajar dan selalu dilatih. Bukankah itu menyenangkan? Hidup itu harus selalu baharu. Karena ketika kita memandang air sungai yang bening, air yang kita pandang 1 detik kemudian adalah air yang berbeda. Hidup butuh pembaharuan. Dan orang yang tidak mau melakukan pembaharuan diri ada 2 kemungkinan. 1, karena dia bodoh, sangat bodoh, atau yang kedua, dia sangat bijaksana. Sudah mentok kebijaksanaannya. Dan kita tentu sadar bahwa kita bukan orang yang sudah sangat sempurna kebijaksanaannya, tapi tentu kita tidak mau menjadi orang yang paling bodoh. Maka dari itu, berubahlah. Bila suatu hari dapat memperbaharui diri, perbaharulah terus setiap hari dan jagalah agar baharu selama-lamanya. Belajar itu, dosen atau profesor sekalipun hanya mengajarkan kita tentang 1 titik. Kalau kita tidak mau belajar, pengetahuan kita ya terbatas pada 1 titik itu sendiri. Tapi kita harus bisa mengembangkannya dengan mencari titik yang kedua. Maka akan menjadi garis. Dan cari lagi, mendapatkan titik yang ketiga, jadilah bidang, dalam hal ini segitiga. Dan ketika kita menemukan titik yang keempat, kita akan mendapatkan piramida atau sebuah ruang. Seperti itulah anjuran dari Konghucu. Jika suatu hari dapatkan 1 titik, cobalah cari titik yang lain. Dengan pendidikan tiada perbedaan. Dan kalau kita sudah selalu belajar, maka perbedaan di antara kita bukannya hilang, tapi bisa kita pahami sebagai sebuah keniscayaan. Dan bila sudah sampai pada titik itu, jalan kemajuan akan semakin luas terbentang, dan Indonesia yang kita impikan akan menjadi kenyataan. Sekian dan salam sehat untuk kita semua. Selamat belajar. Sukses untuk semuanya. Sancai.